Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, mari kita mau mengambil saat teduh sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam beribadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan dan bersekutu bersama-sama. Ibadah yang pertama dan kedua ini kita mempunyai tamu
yaitu Bapak Pendeta Yusafat Sugeng dan Bapak Nathanael Handoyo. Silakan berdiri, mari kita beri tepuk tangan. Bapak Pendeta Yusafat Sugeng dari Gereja Isa Al-Masih Budiman, Bandung, dan Bapak Nathanael Handoyo, dia pengurus Departemen Diakonia berasal dari Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Selamat datang, selamat melayani. Sebelum kita beribadah bersama-sama, mari kita berikan salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai, salam sejahtera. Tuhan menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mazmur 100, beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah rahmat dan berkat-Nya, menyertai kita, memberkati kita dalam ibadah yang kedua ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita ada di tempat ini sekarang ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Karena Dia yang mengasihi kita, Dia yang memberi berkat-berkat-Nya dalam hidup kita, dan Dia memberi kesempatan kepada kita untuk datang menyembah Dia, Pak. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia pada siang hari ini. Hanya Dia satu-satunya Allah Bapa yang mengasihi kita. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Katakan dari dalam hatimu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Mari sama-sama kita katakan, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini, masuk hadirat-Mu Tuhan.
lebih sungguh-sungguh katakan, Hosana, Hosana. Sembah Dia, agungkan namanya. Hosana, Hosana di hati yang Hosana, 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 tempat yang maha tinggi. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kemuliaan bagimu Tuhan. Kami dan kami mau mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi kami Tuhan dan bertatalah di atas puji-pujian kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Terima kasih ya Bapa. Mari yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita katakan sama-sama, haleluya, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Dia Allah yang besar, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Mari sama-sama kita katakan ya. Kita katakan kemuliaannya. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Sebab Dia Allah yang layak untuk ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama katakan, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat. Musik memuji Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk angkat tangan kita ya. Lambaikan tanganmu, katakan, sebab Tuhan. Lambaikan tangan kita sama-sama. Haleluya. Dia Allah yang besar. Lambaikan tanganmu, Tuhan, Engkau besar. Engkau dahsyat, Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan
Haleluya. Dia selalu ada di dalam musim kehidupan kita. Amin. Bulan ini kita masuk dalam tema menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada saat dia datang yang kedua kali nanti, dia nggak tanya apa yang kita miliki, dia tidak tanya apa yang kita sudah kerjakan buat dia apa. Tidak, tapi dia hanya tanya iman. Dia mencari apakah ada iman di dalam dunia ini. Melalui pujian ini, kita akan menyatakan komitmen kita dalam segala hal kehidupan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Seumur hidup kita, sampai Tuhan datang memanggil kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita renungkan pujian ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari sama-sama kita katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Cinta kau selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan, dalam segala keadaanku Tuhan, Kau selalu ada. Kau ada bersama denganku Tuhan. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu aku kuat Tuhan, dan waktu aku lemah, Kau ada menopangku Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari paduan suara Mazmur Bakti. Kami persilakan.
Baik saudara, kita akan persiapkan hati kita masing-masing untuk sebentar mendengarkan akan taburan firman Tuhan. Bersama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan, ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, tetapi seorang perempuan yang begitu setia menangis di kaki-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan untuk belajar melayani akan Engkau dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Sampai suatu ketika Tuhan, Engkau datang pada kali yang kedua dan Tuhan dapati kami tetap setia mengiring-Mu apapun yang terjadi. Kami tetap setia melayani-Mu Tuhan sepanjang kehidupan di dunia yang fana ini. Sehingga suatu ketika Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau dalam kekekalan itu ya Tuhan. Karena itulah harapan kami, orang-orang yang percaya. Bapa, sebentar kami tidak belajar pada firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk berkata-kata. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan itulah yang mensupport iman percaya kami. Agar kami lebih sungguh-sungguh dalam mengiring akan Engkau. Sampai akhirnya kelak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang-Mu yang mendengarkan, kami peroleh berkat yang sama yang datangnya dari Tuhan asalnya. Hanya di dalam nama segala nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Senang saya berjumpa dengan saudara di tempat ini hari ini. Kalau 90 tahun, 93 yang lalu saya pernah pelayanan sebagai tenaga weekend di sini. Berarti 93 ke sini berapa tahun saudara? Ya, jadi saya nggak banyak kenal dengan saudara. Tadi kecuali Pak Muji sama Bu Kimliu itu tadi. Ya, kalau nggak salah Pak Lukas Sutrisno dulu sudah jadi majelis tahun 93 ya. Iya. Baik saudaraku yang kasih, tadi sudah diperkenalkan oleh gembala, jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri dan saya nggak perlu bernostalgia lagi. Tadi pagi sudah panjang lebar saudara. Baik ya, biar kita langsung tutup poin dalam firman Tuhan hari ini saudara. Ya. Maaf kalau suara saya itu serak-serak nggak karuan saudara. Ini sebenarnya itu 1 bulan lebih nih suara saya dalam posisi seperti ini. Ya, secara manusia mungkin saya bisa punya alasan untuk tidak present, tidak hadir dalam pelayanan dengan berbagai macam alasan yang rasional. Tapi saya ingat saudara, ya sebuah doktrin, saya katakan doktrin karena itu yang sempat terus membekas di dalam benak pikiran saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya, tahun 88 saya pernah belajar pelayanan di salah satu gereja Pantekosta pada waktu itu, saudara. Nah, pendeta saya bilang, nanti you kalau jadi seorang pendeta, saya pesan 2 hal. Yang pertama, you harus siap teken melarat kontrak mati. Itu yang pertama. Yang kedua, selama you bisa bangkit dari tempat tidur, tidak ada alasan untuk you tidak bisa pelayanan. Dan itu yang terus mengiang dalam motivasi pelayanan saudara. Ya. Saya terpaksa 3 minggu yang lalu saya tidak ikut dalam doa malam karena betul-betul saya itu nggak bisa bangkit, nggak bisa bangun saudara. Karena itu panas tinggi dan saya menggigil. Saya bilang sama rekan-rekan, saya maaf kali ini saya nggak bisa hadir. Itu pertama kalinya saudara, dalam pelayanan saya itu saya angkat tangan. Tapi selama itu saya sakit pernah saudara, saya tuh jatuh ya, jatuh karena bulu tangkis saudara. Itu nyengsol kesleo di sini, 1 bulan bengkak dari sini sampai bawah.
Saya sambil pincang pun saya tetap pelayanan. Karena komitmen pelayanan saya di hadapan Tuhan. Saudara, dan saya rindu masing-masing kita memiliki komitmen tetap setia iring pada Tuhan. Sampai suatu ketika one day Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Ya, waspada di hari-hari penghakiman. Ayat bacaan ambil dari Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat 14 saya akan bacakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di tahun 90-an ada quote, ada catatan ya yang seringkali kita jumpai di tempelan-tempelan di stiker mobil, atau kadang-kadang itu ada di rumah-rumah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristiani, saudara. Ya, quote itu apa? Believe it or not, Jesus will coming soon. Ya, believe it or not, Jesus will coming soon. Percaya atau tidak, Yesus akan datang segera. You are ready or not, engkau siap atau tidak, Jesus will coming soon. Siap atau tidak, Yesus akan datang segera. Namun di dalam perjalanan kehidupan saudaraku yang kasih, di tengah-tengah hiruk pikuknya kehidupan yang serba canggih teknologinya, manusia mengalami sebuah degradasi. Manusia mengalami sebuah perubahan yang radikal, yang tadinya kerinduan akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, menjadi kerinduan bagi setiap orang-orang yang percaya. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia yang serba modern, itu lambat laun ditinggalkan. Karena apa? Ingat saudara, ini adalah strategi bapa segala dusta, yakni iblis. Kerinduan iblis adalah agar kita umat manusia ini step by step semakin jauh, semakin kita melupakan Tuhan. Dengan segala tipu muslihatnya. Ingat saudaraku yang kasih. Ya. Begitu elegan iblis ini menggiring orang-orang yang percaya. Langkah demi langkah. Tanpa kita sadari. Semakin kita jauh. Jauh dan jauh dari hadapan Tuhan. Tanpa kita sadari saudara. Karena begitu semut strategi iblis.
Ya, nah ini. Jesus will coming soon. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya berita tentang kedatangan Tuhan Yesus adalah berita yang tidak pernah lengang oleh zaman sebenarnya. Ya. Sejak zaman Tuhan Yesus berita kedatangannya sudah disampaikan secara direct, secara langsung kepada murid-muridnya. Bahwa beliau akan datang kembali ke dunia ini. Saudara, gereja-gereja yang bernafaskan Pentakosta masih komitmen dengan ini. Ya, saya bersyukur begitu saya ada hadir di tengah-tengah saudara, atmosfer penyembahan itu masih kuat, saudara. Ya, saya bersyukur saudara sekalian ya, spirit Pentakosta itu masih kental di tempat ini. Dan itulah kerinduan saya, saudara. Gereja-gereja zaman akhir ini jangan pernah gampang tertipu oleh muslihat iblis. Sehingga kita meninggalkan hal-hal yang prinsip dalam keimanan kita. Kita bersyukur bahwa gereja Salmasih adalah salah satu gereja yang bernafaskan Pentakosta. Dan salah satu pengharapan kekal kita orang-orang percaya adalah second coming. Kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Tetapi gereja-gereja zaman sekarang yang digandrungi saudara oleh umat teenagers ya anak kawal muda generasi Z, generasi X, saudaraku yang kasih, adalah gereja-gereja permisi kata. Ya gereja-gereja yang memuaskan telinga. Ya, gereja-gereja kontemporer, gereja-gereja yang bisa memberikan kepuasan secara manusiawi. Sehingga kalau gereja-gereja yang konvensional, gereja-gereja yang Pentakosta sudah mulai ditinggalkan. Saya pesan sama anak-anak muda ya, untuk zaman sekarang. Pandai-pandailah kalian untuk menyeleksi gereja yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan kalian karena ikut arus, ayo di sana itu katakan itu kelompok anak-anak mudanya itu banyak di sana. Tetapi apakah di sana pengajaran-pengajarannya itu mengajarkan tentang biblika atau mengajarkan hal-hal yang menyenangkan hati telinga tentang teologi kesuksesan, teologi kemakmuran, apalagi hedonis. Ya, bahkan sekarang saudaraku yang kasih, gereja-gereja dalam tanda kutip yang rasionalis liberal, mereka tuh hanya kata euforia spiritual di dalamnya. Ya, ingat ini. Ya, saya punya ponakan yang minggu kemarin dia ke UK, dia ngambil studi lanjut. Saya bilang sama dia, Ci, nanti kalau kamu di UK, ingat loh, kamu selektif ke gereja. Dia bilang saya otioh gitu ya. Dia, ya Tio. Juga di sana dia bilang harus siap pula. Karena apa, tidak semua gereja itu mengajarkan tentang Yesus. Nah ini saudara. Di zaman sekarang iblis begitu elegan mengelabui manusia. Ibadah di dalam gedung gereja. Tapi pusat penyembahannya bukan lagi Jesus centered. Ingat, hati-hati. Iblis begitu elegan ya. Next kita akan belajar ya bagaimana saudara kondisi sekarang yang ada di dunia ini. Bagaimana strategi iblis untuk membuat kita para believers, orang-orang yang percaya ini step by step meninggalkan Tuhan. Nah ini saudara, second coming adalah pengharapan eskatologis. Pengharapan kehidupan kekal bagi setiap orang-orang yang percaya. Second coming adalah final destination. Tujuan akhir dari kita orang-orang yang percaya. Kalau saya bertanya kepada saudara, buat apa sih saudara mau repot-repot, mau susah-susah menjadi orang Kristen? Padahal jadi orang Kristen secara sosial
politik, itu gak menguntungkan. Kita dicap, dikasih label, kafir. Darah orang kafir, halal hukumnya. Wah. Saudara, apalagi permisi kata ya toh. Udah Tionghoa, Kristen lagi. Double penderitaan saudara. Ya. Di dalam tatanan sosial apalagi orang sudah Kristen. Ya saudaraku yang kasih itu labelnya sudah minir. Ya toh, kafir. Halal darahnya. Dalam tatanan sosial pun kita katakanlah mau gak mau. Sekalipun kita gak mau saudara. Ada dikotomi itu. Ada diskriminasi itu. Makanya saya katakan buat apa sih kita harus capek-capek. Kita harus susah-susah jadi orang Kristen kalau kita gak memiliki pengharapan kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. One day, suatu hari. Yesus akan datang pada kali yang kedua. Ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Agama-agama samawi mengajarkan akan kehidupan kekal. 3 agama samawi paling tidak, Yahudi, Kristen dan Islam. Tapi saya dalam perjalanan spiritual saya pernah saudaraku yang kasih, waktu saya SMP, ya toh, dalam pergumulan spiritual saya, ya toh, masa-masa adolesen, masa-masa peralihan dari remaja ke dewasa, itu masa teenagers, itu adolescence. Saya punya pergumulan saudara. Dalam pergumulan spiritual saya seperti ini. Ya. Tuhan, saya bimbang loh dengan ketuhananmu. Saya minta tanda Tuhan. Kalau suatu ketika di dekat rumah saya dibangun masjid, saya akan jadi Islam. Ternyata saudara, pergumulan saya itu didengar sama Tuhan. Ya, berapa tahun kemudian itu dibangun masjid saudara. Tapi saya kaji ulang pergumulan spiritual saya waktu itu. Padahal saya waktu itu, saya itu SD, SMP itu sudah katakan itu getol yang namanya puasa saudara. Dan saya SMP sudah khatam Alkitab berapa kali saudara. Tapi saya masih punya pergumulan spiritual di situ. Tapi saya anulir di situ, ya. Saya katakan sampai saya di Bandung, saya pendeta muda masih punya pergumulan di situ. Apakah benar sih Tuhan, Engkau itu Tuhan yang benar, satu-satunya yang akan datang pada kali yang kedua? Ya puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Tahun 2000 saya diberikan kesempatan setelah Pak Minggus lulus dari STT Bandung tahun 97 ya Pak. Ya toh, saya 2000 masuk di sana. Di situ saya mengambil tesis tentang penggunaan istilah Allah antara Kristen dan Islam di Indonesia. Karena waktu itu pengagung nama Yahweh, saudara. Ya, situ saya dimantapkan iman saya. Bahwa Yesus adalah the only one. Satu-satunya Tuhan yang benar. Ya makanya saudaraku yang kasih, sekepul saya diiming-iming oleh bidadari yang cantik di surga sana, saya gak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Ini saudaraku yang kasih. Ya. Kita harus yakin dengan imanan kita, apa yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab. Ya dan amin. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri, itu bukan hanya isapan jempol. Kenapa? Karena yang empunya surga itu, Ia mengatakannya sendiri, saudara. Ya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan sekali-kali engkau menjual Tuhan Yesusmu oleh karena apapun juga. Ya saudara, kita pada track keimanan yang benar. Ya, pada track keimanan yang benar, saudaraku yang kasih. Yang empunya surga itulah yang datang dan naik ke surga
Dan one day dia akan kembali datang pada kali yang kedua. Saudara, sekalipun Tuhan akan datang pada kali yang kedua, jangan pernah terkecoh oleh ramalan-ramalan yang diberikan kepada manusia. Nah, saudaraku yang kasih, karena apa? Tuhan Yesus pernah mengatakan ya toh, tidak seorang pun tahu kapan anak manusia akan datang. Malaikat di surga pun gak akan pernah tahu. Anak manusia pun gak tahu, yang tahu adalah Bapa sendiri. Dan 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Waktu yang tidak pernah bisa diprediksi. Kapan pencuri datang? Tapi satu hal, pencuri datang saat dia melihat tuan rumah sedang lengah. Dia bisa leluasa mengambil apapun yang dia mau. Demikian pula kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, tidak seorang pun yang bisa memprediksi, sekalipun banyak orang yang meramalkan kapan dia datang. Nah, ini banyak hal-hal yang katakanlah itu prediksi atau ramalan atau nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Pat Robertson, seorang pengkhotbah televisi, meramalkan akhir zaman itu tahun 82. Ronald Wayne, pendeta God's Church, ia meramalkan kedatangan Tuhan pada tahun 2008. Nostradamus, ya peramal terkenal, meramalkan kedatangan Tuhan itu kiamat tahun 99. Ya, ramalan Y2K yang meramalkan tahun 2000 itu Tuhan akan datang. Dan Harold Camping meramalkan 21 Mei 2011 Tuhan datang. Dan juga kalender suku Maya, dan ini yang viral itu saudara pada zaman itu, ya Tuhan datang, kiamat tiba itu tanggal 21 Desember 2012. Ini cukup viral pada waktu itu saudara. Ya, tapi toh semuanya itu hanya isapan jempol. Ya. Apakah dengan demikian Tuhan tidak akan pernah datang pada kali yang kedua? Tetap. When? Kapan? Tidak seorang pun akan tahu. Karena Tuhan sendiri katakan, bahkan kalau seorang remaja katakanlah di YouTube kalau nggak salah itu ya, atau di TikTok itu ya, di media sosial katakan tanggal 25 September nanti 2 minggu akan datang, Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Saya harapkan jangan kau jual asetmu, saudara. Ya toh? Jangan kau jual, nikmati. Kalaupun toh Tuhan datang pada tanggal 25 September, puji Tuhan. Ya, beberapa tahun yang lalu pula ada katakanlah itu di situ ada di Bandung. Itu siapa itu? Pendeta siapa itu? Oh, itu saudara sekalian ya. Menganjurkan agar jemaatnya itu menjual semua asetnya. Dan akhirnya apa? Itu adalah modus penipuan secara spiritual. Ya. Oh, itu suruh serahkan kepada pendetanya itu saudara. Dan akhirnya pendeta itu masuk dalam penjara. Ini saudara, ya. Kita boleh percaya apa yang Alkitab katakan, kita harus percaya apa yang Tuhan Yesus sampaikan, one day I will coming soon. Tapi tidak seorang pun yang tahu. Tetapi saudaraku yang kasih, yang terpenting adalah bukan kapan Tuhan datang pada yang kedua. Masalahnya, siap enggak kita? Itu pertanyaannya. Sekalipun Tuhan datang pada esok hari, kalau iman kita tidak siap untuk menyambut kedatangannya, kita akan tertinggal, saudara. Tetapi sekalipun kita enggak tahu baik pagi, siang maupun malam, Tuhan datang. Tetapi saat kita berjaga-jaga, seperti 5 gadis yang bijaksana. Kita happy fun, saudara. Tetap sukacita. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Ke-10 gadis ini sama-sama mereka menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Tapi bedanya di mana? 5 gadis bodoh, mereka membawa pelitanya yang menyala pada waktu itu.
Tapi 5 gadis yang bodoh, kesalahannya adalah kesalahan fatal. Dia tidak mengantisipasi. Sehingga kelima gadis bodoh ini tidak membawa persediaan minyak. Pada zaman dulu saudara, enggak seperti zaman sekarang. Ya toh, teknologi yang begitu pesat. Waktu dulu masih kecil di kampung saudara itu lampu templok itu. Ya toh, sebelum ada listrik. Itu dibuat dari sumbu kain dan ada cepuk itu apa, atau dari kaleng atau apa, di dalamnya dikasih minyak. Begitu tengah malam kalau minyaknya habis maka padamlah. Makanya itu harus dituang kembali. Dalam konteks 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh seperti itu saudara. Namun 5 gadis bijaksana ini dia nggak tahu kapan mempelai laki-laki datang. Namun wise-nya, bijaksananya adalah selain dia membawa pelita yang menyala, mereka membawa persediaan minyak. Itu adalah berbicara tentang kesetiaan kita. Itu adalah berbicara keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Seringkali orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun dalam perjalanan kehidupan mereka tidak prepare, mereka tidak persiapan dengan keimanan mereka. Sehingga saat mempelai laki-laki itu datang, kita nggak kedapatan setia, saudara. Sementara 5 gadis bijaksana dengan tenangnya menunggu sang mempelai laki-laki datang. 5 gadis bodoh ini mencari minyak di luar. Saat mempelai laki-laki masuk ke dalam, dia ketok-ketok pintu. Bukakan pintu bagi kami. Apa jawab? Aku gak kenal kau. Saudara, jangan biarkan imanmu selama ini sia-sia. Tapi bila kita tetap setia kepada Tuhan, kapanpun Tuhan datang. Pada yang kedua. Ini saudara. Believers akan memperhatikan tanda-tanda zaman. Orang-orang percaya. Sekalipun gak tahu kapan Tuhan datang. Gak punya kepastian kapan beliau datang pada kali yang kedua. Tetapi kita harus melihat tanda-tanda zaman. Seperti apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Masalahnya kita percaya enggak? Modern atheism, ateisme modern, itu sudah ada menyusup di dalam kekristenan saudara. Mereka KTP-nya Kristen. Bahkan mungkin mereka ke gereja. Tapi modern atheism, mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Tapi mereka tidak mempercayai apa yang Alkitab katakan. Mereka tidak mempercayai akan janji-janji eskatologis, second coming. Mereka mentertawakan. Jangan sampai kita adalah termasuk kelompok orang-orang yang seperti itu, saudara. Ya. Siap atau enggak? Nah ini saudaraku yang kasih, jadilah kita 5 gadis yang bijaksana. Materialisme hedonis, ya toh? Sikap yang menyanjung materi dan menyanjung hedonis, hedon, hawa nafsu itu yang menjadi strategi iblis untuk membuat kita step by step meninggalkan Tuhan. Ingat ini. Kenapa banyak orang-orang Kristen sekarang mulai meninggalkan tentang janji-janji eskatologis itu? Karena banyak orang Kristen sekarang itu dinabobokkan oleh pengajaran-pengajaran. Materialism, hedonis. Pengajaran-pengajaran tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus diberkati, anak raja pasti diberkati. Kalau engkau semakin setia kepada Tuhan, engkau diberkati, semakin banyak memberikan persepuluhan, engkau diberkati. No. Saudara, esensi daripada iman Kristen
Ya toh, bukan berbicara tentang berkat. Saya katakan berkat adalah second blessing. Berkat kedua. Yang diberikan kepada anak-anak kekasihnya. Tapi in the first blessing. Berkat yang utama adalah, adakah nama kita tercatat di dalam buku kehidupannya Tuhan? Ini loh saudara. Ya. Apalah artinya kita memiliki segala-galanya kalau nama kita nggak tercatat dalam buku kehidupannya Tuhan. Ya saudara, nah ini ya coba tanda-tanda zaman yang harus kita perhatikan. Yang pertama akan bermunculan Mesias palsu. Saudara, kita harus peka dengan perkembangan zaman. Mungkin kalau di media sosial, di situ ada berita-berita, itu ada penampakan Tuhan Yesus. Entah di mana itu ada penampakan Tuhan Yesus. Saudara, ya. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, Yesus itu bisa di-cloning dengan teknologi AI. Artificial Intelligence. Ya. Kecerdasan buatan. Saudara tinggal ngeklik teknologi AI. Anytime. Saudara bisa klik, saudara bisa bertanya kepada AI ya tentang Yesus, katakan Allah AI. Saudara tanyakan pergumulan hidup saudara, dia akan memberikan jawaban. Enggak percaya? Kalau saudara saat ini punya katakan Android. Di situ ada Meta AI, betul enggak? Atau AI di situ saudara. Nah, saudara tinggal klik AI. Ya. Semuanya itu apa yang saudara minta. Secara detail itu saudara diberikan. Lu saya gambar Yesus AI itu juga saya minta AI ini saudara. Ya. Ini gambar Yesus AI ini. Dan saudara minta bisa bercakap-cakap, bisa. Hati-hati. Ya, saya punya sebuah video, teman saya tadi nggak share ada di HP saya, saudara. Nah, salah satu strategi AI bukan untuk membawa manusia ini menolak Tuhan. Bukan membuat manusia ini tidak percaya kepada Tuhan. Tapi AI mengiring manusia untuk melupakan Tuhan. Why? Saudara, dengan teknologi AI, apa yang tidak bisa kita dapatkan? Ya, ingat ini. Ya, Mesias palsu tidak datang sebagai sosok manusia secara nyata, tapi dengan teknologi. Saya tidak katakan bahwa teknologi itu haram. Saya tidak katakan bahwa teknologi itu enggak penting. Tetapi kalau kita tidak sadar dengan strategi bapa segala dusta itu, maka kita akan terjebak oleh tipu muslihatnya. Saudara, he is the answer, ya. Dia adalah sang jawaban itu. Akan saudara bisa temukan 24 jam. Yang berikutnya, saudaraku yang kasih, ya. Akan ada dulu perang atau berita-berita tentang perang. Israel Palestina adalah poros dunia. Apakah konflik antara Israel dan Palestina ini akan berakhir? Tidak, justru itu akan pemicu perang dunia ketiga, saya katakan. Kenapa? Ya, Yerusalem sebagai kota suci diperebutkan oleh dua agama samawi itu. Ya, dan di bawah Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock itu, disitulah diklaim oleh orang Israel, puing-puing bait Allah dibangun. Dan Israel bersikukuh dengan janji Tuhan, bahwa bait Allah yang ketiga harus dibangun kembali. Apakah akan damai? Justru saya katakan, pemicu konflik dunia internasional akan terjadi.
Sekalipun saat ini Palestina sudah diakui kemerdekaannya oleh PBB, saudara. Tetapi itu tidak menyurutkan langkah Israel untuk menarik kakinya. Karena dia berkomitmen dengan janji Tuhan. Bait Allah yang ketiga akan dibangun dan itu ada di bawah Al-Aqsa. Dome of the Rock itu, saudara. Nah, saudara, baru tanggal 8 September kemarin itu saya lihat di Now Dots. Ya, toh? Itu katakan pemerintah Prancis meminta seluruh rumah sakit itu siaga perang di Eropa tahun 2026. Paling akhir itu kata bulan Maret. Dan Menteri Kesehatan Prancis itu Catherine Vautrin, dia mengatakan, dia mengiyakan memang benar itu surat edaran itu diedarkan. Untuk siap siaga, untuk mengantisipasi perang di Eropa. Dan ini prediksinya akan lebih tragis dibanding masa COVID kemarin. Apakah benar? Tapi ini fakta dan surat ini ada, tapi kenyataannya ya atau enggak. Kita tunggu waktu, saudara. Kalau benar perang Eropa ini terjadi di tahun 2026. Berawas-awaslah apa yang Tuhan katakan akan menjadi kenyataan. Saudara, dan yang berikutnya, kebencian terhadap orang-orang percaya semakin meningkat. Saudara, baru-baru ini sekalipun Indonesia ya atau digaungkan oleh sebagai tentang sebenarnya itu nafas toleransi. Tetapi apakah faktanya seperti itu? Enggak, saudaraku yang kasih. Kebencian terhadap orang-orang yang percaya semakin masif. Ya. Persekusi terhadap orang-orang yang percaya semakin masif. Saya beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube itu, saudara, di Edis TV, kalau saudara suka di Edis TV itu Apologet Kristen. Ya toh, dia bilang ada salah seorang dalam tanda kutip seorang murtad yang tinggalkan agamanya dan menjadi pengikut Kristus. Dia bilang, Edis, saat sekarang saya balik lagi, Edis. Kenapa kamu balik? Saya dipersekusi, Edis. Saya digeruduk oleh orang banyak. Saya diintimidasi. Saudara, sementara orang-orang ditinggalkan kekristenan, tinggal Tuhan Yesus, mereka disanjung-sanjung bak ratu dan raja. Sementara orang-orang yang datang pada Tuhan, mereka dipersekusi. Kemarin pula, saudaraku yang kasih, nggak tahu di mana itu. Ya tahu orang lagi ibadah. Digeruduk, saudara sekalian. Ya. Peristiwa demi peristiwa, eksiden demi eksiden, saudaraku yang kasih, penutupan gereja. Resolusi terhadap gereja. Itu terjadi di mana? Mana? Dan juga saudara sekalian, pembunuhan terhadap orang-orang believers. Itu pun terjadi beberapa hari yang lalu, saudara. Saya melihat di tayangan media sosial itu, ada seorang katakanlah anak muda dari kelompok evangelical, ya. Dia itu berani menyampaikan suara Injil dan dia berdebat dengan katakanlah dengan liberalis rasional. Dia menyampaikan berita tentang Injil. Apa yang terjadi, saudara? Jadi tembak di depan publik. Dan itu ada videonya itu. Darah langsung ngocor, saudara. Yang nembak bukan orang katakanlah fundamentalis, bukan orang-orang radikal dari kelompok agama seberang, enggak. Dari kaum liberalis. Ini saudaraku yang kasih. Ya, orang-orang yang membenci kekristenan, orang-orang percaya, bukan dari kaum kelompok agama seberang saja, tapi orang-orang liberalis, ateisme, mereka juga benci terhadap kita orang-orang percaya. Dan itu kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu saudara sekalian bertanya-tanya. Dan memang itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau enggak itu nggak akan tergenapi apa yang Tuhan katakan. Banyak orang menjadi murtad, meninggalkan
keimanannya kepada dari Tuhan Yesus. Memang populasi penduduk dunia itu, saudara, populasi penduduk dunia secara persentase itu luar biasa. Populasi penduduk dunia orang Kristen itu 2,3 miliar. Sementara posisi yang kedua adalah Muslim, 1,6 atau 1,7 miliar. Tetapi saudara, itu hanya bicara tentang angka. Kenapa? Kita lihat Eropa, Barat Amerika, saudara. Yang dulu adalah eksportir para misionaris ke seluruh dunia. Sekarang mereka menjadi negara sekuler liberal. Kalau di YouTube itu ada banyak, katakan YouTuber itu katakan, "Are you believe Jesus?" No. Ya, Anda percaya Yesus? Enggak. Dari katakanlah itu berapa, itu hanya 1 atau 2 orang yang mengatakan, "Yes, I am believe him." Saudara, Amerika, Eropa, Barat, Jerman, ya, atau Perancis, semuanya yang notabene adalah negara-negara Kristen. Tapi apakah kekristenan ada di sana? Pernah suatu ketika saya ngomong-ngomong sama pastor dari UK, ya toh, saya bilang, berapa persen orang-orang Kristen evangelistik di sana, di Inggris itu? Hanya sekitar 5%. Coba bayangin saudara. Ya, hanya sekitar 5%. Ini adalah saudaraku yang kasih. Itu adalah fakta. Ya. Dan nabi-nabi palsu akan bermunculan. Nah, saudara tahu ini saya baba. Ya. Katakanlah saya baba, saya will visit your home with miracles and answers. Nah ini, saudara. Saya baba, ini mengklaim dirinya adalah nabi. Dan ini saya baba bisa mendemonstrasikan akan kuasanya. Dan pengikut saya baba itu ada. Dan saya baba ini adalah nabi bagi agama-agama semuanya. Makanya pengikut saya baba ini welcome. Saksi bisu perjumpaan saya dengan pengikut saya baba adalah jas yang saya pakai ini. Karena saya beli ini itu orang permisi kata keturunan India. Dan di tokonya itu dia ini foto saya baba ini saudara. Dan di dalam backgroundnya itu saya nggak tampilkan itu. Semua simbol agama-agama itu ada. Dan pengurus saya baba sangat welcome. Begitu saya memperkenalkan diri saya itu pendeta. Welcome sekali. Pak, kapan-kapan saya datang ke gereja Bapak. Tapi walaupun juga saya nggak memberikan alamat sama dia. Ya kan? Tapi welcome sekali dia. Karena apa? Saya Bapak mengklaim bahwa dia nabi bagi agama-agama di dunia. Tujuannya adalah one religion. Satu agama. Kita tahu juga ini, Ahmad Musaddiq ini. Kita tahu juga itu Lia Eden. Yang mengklaim dirinya adalah Mesias. Mengklaim dirinya nabi akhir zaman. Tapi ingat saudaraku yang kekasih, ya, di dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, tetapi sekalipun kami itu seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jangan kita gampang terkecoh dengan figur, dengan person yang mengatakan aku adalah nabi akhir zaman, aku adalah nabi pemersatu daripada agama-agama. One religion. Saudara, kita harus selektif itu. Karena apa? Firman Tuhan katakan. Ya. Sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Sekali lagi, jangan pernah terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana, saudara. Yang berikutnya, ya. Menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kejahatan manusia bertambah, kasih menjadi dingin. Mencius
Dia adalah cucu Konfusius, Konghucu itu saudara. Mencius, dia dalam filosofinya, dalam filsafatnya, manusia itu jen atau ren. Makanya ada istilah Jungko jen, ada istilah ini jen. Ya toh, Jungko ren, ini ren, itu saudara. Nah, ren atau jen itu manusia, itu memiliki arti apa? Memiliki arti kemanusiaan, ya, memiliki arti kebaikan hati, kesabaran, kemurahan hati, kasih sayang. Esensi daripada manusia menurut Mencius adalah kebaikan-kebaikan. Kenapa? Kita manusia diciptakan sesuai gambaran teladan Tuhan, imago Dei. Ada natur ilahi yang ada di dalam diri kita. Tapi seiring dan perjalanan waktu itu, seiring dengan mewabahnya dosa di dalam dunia, dikatakan kejahatan bertambah, kasih menjadi dingin. Manusia kehilangan esensi kemanusiaannya. Kelemah lembutan tidak ada lagi dalam diri manusia. Kesabaran tidak ada lagi dalam diri manusia. Kebaikan tidak ada lagi dalam diri hati manusia. Manusia kecenderungannya adalah berbuat jahat. Mencius katakan, tatkala manusia kehilangan esensi kemanusiaannya, dia tidak layak untuk disamakan seperti dengan binatang. Tapi derajatnya lebih rendah daripada binatang. Kenapa binatang membunuh? Karena naluri kebutuhan hidupnya bertahan hidup. Tapi manusia, saudara, tidak pernah puas dengan keinginannya. Ini loh, sehingga dengan segala cara manusia akan menghalalkan untuk mencapai apa yang diinginkan. Makanya ada suatu peribahasa demikian, saudara. Kalau orang itu masih miskin, dia tuh bingung. Besok kita makan apa? Apa yang kita makan? Iya toh, sorry. Waktu orang itu masih miskin, dia tuh bingung, mikir. Apa yang kita makan besok? Tapi sudah mulai katakanlah itu tertata ekonominya, sudah mulai mapan. Besok kita makan apa ya? Bingung, betul enggak ibu-ibu? Ya toh, makan apa besok? Kadang-kadang istri saya itu mau bikin menu aja bingung. Bingung aku Pak, mau masak apa? Ya toh, kadang-kadang anak saya, ayo kita makan apa Pak? Sudah bosan dan sebagainya. Tapi orang yang orang yang dam, kalau orang ini dam atau tam, kalau orang Sunda mengatakan tamcia, dam, ya. Apa Pak? Dam atau tam? Orang yang rakus itu loh. Dam. Ya toh. Tadi kalau orang sudah middle, ekonomi katakan, besok kita makan apa? Tapi orang yang serakah, saudara, apa kata? Siapa yang kita makan besok? Ini loh. Ya toh, karakter manusia di akhir zaman. Makanya terjadi banyak kejahatan, korupsi merajalela di mana-mana. Ya toh, kenapa? Pikirannya adalah semuanya jahat. Sehingga ya toh, mereka membunuh sesamanya manusia. Seakan-akan tidak punya salah. Memotivasi sesamanya manusia seakan-akan mereka enggak berdosa, saudara. Tapi Tuhan katakan, siapa yang sampai setia sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Saudara, peristiwa demi peristiwa, kejahatan demi kejahatan. Muslihat iblis boleh terjadi kapan saja. Tapi ingat, kita orang-orang pilihan Allah. Jangan pernah kita kehilangan iman kita. Apapun alasannya, saudara. Selama kita tinggal di dunia ini, nikmati indahnya hidup ini bersama dengan Tuhan langkah demi langkah. Tapi pesan saya, jangan kau pernah tinggalkan Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Apapun alasannya. Karena apa? Suatu ketika kalau Tuhan datang pada kali kedua, adakah beliau mendapati iman kita tetap setia. Jangan sia-siakan hidup di dunia yang sementara ini.
Mari saudara, kita pautkan iman kita kepada Yesus Tuhan. Satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang berjanji akan datang kembali dalam awan kemuliaan. Haleluya. Saudara, saat kita mendengar akan berita-berita yang buruk, saat kita mendengarkan akan kejahatan demi kejahatan, saat kita mendengarkan akan petaka demi petaka terjadi di belahan dunia ini, saatnya kita untuk introspeksi diri. Adakah aku tetap menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan? Saudara, beberapa hari yang lalu ya kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa banjir bandang di Bali. Padahal dalam sejarah Bali nggak pernah banjir. Tapi begitu kemarin ada peristiwa itu saudara, sampai mobil-mobil pun hanyut, rumah jatuh. Pray for Bali, ya toh, slogan-slogan ajakan. Ya kita berdoa untuk Bali. Kita nggak berhak menghakimi apakah itu kutukan dari Tuhan, no. Tetapi ini adalah tanda suatu hal yang mustahil bisa terjadi. Semuanya kalau Tuhan kehendaki. Kita boleh khawatir, kita boleh takut, itu manusiawi. Tapi satu hal yang pasti, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apapun yang terjadi. Zaman sekarang, tolong kok dinaikin satu kunci. Mari saudara, saya undang saudara bagi berdiri bersama-sama kita untuk meresponi firman Tuhan. Kita naikkan pujian zaman sekarang. Berjagalah. Haleluya. Jesus, I worship you. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda zaman sekarang. Saudara, orang yang bijak akan memperhatikan sekeliling yang terjadi, akan memperhatikan akan perintah atau petua firman Tuhan. Orang yang bijak yang akan tetap semakin dan semakin setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Peristiwa boleh terjadi. Tapi satu hal yang pasti, mari kita semakin setia kepada Tuhan. Zaman sekarang. Haleluya Tuhan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah. Berlindunglah dalam sabda
Yes God. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kembali memberikan kami reminder. Sebuah ingatan. One day. Suatu ketika. Engkau akan datang pada kali yang kedua. Sebab itu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu kekasih. Yang boleh tetap setia. Menjalani iman Kristiani kami apapun yang terjadi. Apapun yang harus kami hadapi selama kami tinggal di dunia yang fana ini. Karena bukan dunia ini rumah kami ya Tuhan. Dunia ini adalah sebuah perjalanan yang ada batas akhirnya. Dan suatu ketika Tuhan. Kami akan masuk di dalam kekekalan. Dan itulah kerinduan kami suatu ketika kalau engkau datang pada kali kedua. Engkau mendapati kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami boleh layak masuk dalam surga-Mu yang kekal Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, berikan kami iman yang kuat. Mungkin di antara kami saat ini dalam keputusasaan. Di dalam ketertati-tatian hidup. Di dalam menghadapi masalah yang berat sekalipun. Jangan biarkan anak-anak-Mu Tuhan meninggalkan Engkau. Tapi sebaliknya ya Tuhan. Semakin anak-anak-Mu intens mencari hadirat-Mu. Dan menemukan Engkau. Dan mendengarkan akan jawaban-jawaban-Mu ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tetap kuat menjalani hidup di dunia yang fana ini. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Di awan-awan yang permai. Kalaupun toh itu Tuhan izinkan kami melihat dan mengalami secara nyata, secara pribadi ya Tuhan. Tapi paling tidak. Jangan biarkan iman kami luntur oleh karena keadaan dunia ini. Tapi semakin kami dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu termeterai dalam benak pikiran kami, jiwa dan roh kami. Sehingga dia membuat kami semakin setia kepada Engkau. Di dalam nama segala nama. Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk. Saya serahkan pada MC. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum. Membuang diri ke ladang
Shalom seluruh jemaat Giyaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yosafat Sugeng dari Gia Budiman, Bandung, dalam ibadah raya pertama dan kedua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Baptisan air periode ketiga di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui warta cetak. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 25 September jam 10 pagi di ruang ibadah Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Rabu, tanggal 17 September, jam setengah 7 sore akan diadakan PDF wilayah penggembalaan secara serentak. Tempat PDF dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari seluruh jemaat dan donatur dalam pembangunan rumah Diakonia Tarlian. Pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar mendirikan sebuah bangunan, melainkan juga wujud nyata dari kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Mari doakan untuk proses pendirian yayasan dan perizinan agar dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang tergerak persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Pada hari Minggu, 21 September 2025, pukul 4 sore, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Rian Christian Wiguno dengan Saudari Evelina Francisca Gunawan, bertempat SMI Building, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto, atau paling lambat Minggu, 14 September. Dan pada hari Minggu, 5 Oktober 2025, pukul 11 pagi, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Cahya Aquina dengan Saudari Sista Putri Utami, bertempat The Renaissance Ballroom, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus paling lambat Minggu, 21 September. Shalom anak-anak muda dewasa muda Gereja Isa Al-Masih Kudus. Jangan lupa datang Komsel, hari Rabu dengan format kelompok kecil gabungan, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Gereja Gia lantai 1. Sampai ketemu teman-teman. Telah pulang ke rumah Bapa, saudara kita seiman yaitu Ibu Liam Aikiem dalam usia 84 tahun. Meninggal pada hari Rabu, 10 September, pukul 11:40 malam dan telah dikremasikan pada hari Minggu, 14 September pukul 9 pagi. Di Krematorium Kedung Mundu, Semarang. Segenap keluarga besar Giyaku menyampaikan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 20 September jam 5 pagi di ruang Serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Shalom Sobat Kristus Gen Z hingga milenial, mari datang dan ramaikan ibadah ulang tahun Giyaku yang diadakan pada tanggal 20 September 2025 pukul 5 sore. Bertemakan, Selikah Forgiveness is the Path to Peace, dan akan dilayani oleh Bapak Hogye. Ajak keluarga, saudara, dan teman-teman lainnya untuk bersama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pada kesempatan esok ini. Jangan lupa beli kaos usaha Dana kami dengan desain paling keren se-Indonesia Raya. RBK menunggu kedatangan kalian. Salam buyah dan Tuhan Yesus memberkati. Masih dibuka, kelas matematika, bahasa Inggris, dan baca tulis hitung dalam program belajar bersama Giyaku. Mari, daftarkan anak Anda untuk mengikuti kelas-kelas yang disediakan. Jadwal secara lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudara Yeremia. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui KRIS yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gerejani terupdate. Demikian warta sepekan Giyaku, Tuhan Yesus memberkati. Kilas info, Ibu Lim Aikim almarhum adalah mama dari Ibu Swatwa, Jalan Kutilang atau Gang 1. Mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan mengikuti baptisan air untuk mengikuti kelas katekisasi dimulai hari Selasa, tanggal 16. Dukung dalam doa untuk kedua pasangan calon mempelai yang akan melaksanakan pemberkatan nikah,
yaitu Saudara Cahya dan Sista, dan Saudara Rian dan Evelyn. Apakah kedua pasangan ini hadir? Silakan bangkit berdiri untuk dikenal kembali oleh jemaat. Silakan. Ada? Ya, sayap kiri, Saudara Cahya dan Saudari Sista. Ya, kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ada yang baru pertama kali hadir, silakan bangkit berdiri. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun. Silakan bangkit berdiri. Yang berulang tahun, setelah menerima kenang-kenangan dari Bapak Ibu Majelis, Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara. Selamat ulang tahun. Sekali lagi atas nama Majelis Gia Kudus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosafat Sugeng dan Bapak Nathanael Handoyo. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak berdua. Terus siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali dan menjadi saksinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau telah menyelamatkan kami dan kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kali kedua. Kami bersyukur kepadamu untuk jemaat yang setia, yang boleh beribadah. Dan tidak saja mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, tetapi mereka mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di Gia Kudus ini. Tangan-tangan yang sudah memberikan dengan sepenuh hati, dengan tulus untuk mendukung karya-karya pelayanan, mendukung rumah diakonia, mendukung pelayanan belajar bersama Giaku, KP dan kebutuhan-kebutuhan. Ini adalah gereja milik Tuhan dan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh memberikan berkat-berkat-Nya. Tuhan berkati satu persatu tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan sepenuh hati. Kami bersyukur kepadamu untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Biar Tuhan tambahkan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih. Berkati studi, keluarga, pekerjaan dan masa depan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit dan usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Maye, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sulistiowati, Ibu Oibianyo, Ibu Rahel Markati, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Niepnyo, Ibu Linda, Ibu Lili, Ibu Melani Juanio, Ibu Chan Bertin, Ibu Endang Susilowati, Ibu Erlin, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subaki, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Thomas, Bapak Andre Wiguno, Bapak Mahendra, juga Raymond. Tuhan berkati mereka yang sedang menjalani hidup dalam usia yang lanjut. Hiburkanlah, kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, kuatkanlah. Kami berdoa juga untuk dua pasangan yang akan menikah dalam minggu ke depan ini. Pasangan Rian dan pasangan Cahya. Tuhan berkati mereka dalam persiapan untuk memulai keluarga yang baru. Berkati upacara pernikahan, liturgi pernikahan di Semarang dan resepsi, kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tuhan siapkan anak-anak-Mu ini dengan penuh sukacita. Mereka menyambut rahmat Tuhan yang besar di dalam hidup mereka, masuk di dalam keluarga yang sudah dipersiapkan. Tuhan, kami berdoa untuk kota ini.
Tuhan berkati kota ini, lindungi, jagai, jauhkan dari yang jahat. Tuhan buat stabilitas sosial politik yang baik, supaya orang-orang yang tinggal di kota ini aman, sejahtera. Murid-murid Kristus boleh beribadah ke gereja-gereja di mana mereka beribadah dan boleh memberitakan Injil Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa supaya mereka boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Dan mereka sungguh-sungguh bangsa ini bertobat, kami semua bertobat sehingga bangsa ini boleh diampuni Tuhan, dituntun Tuhan kembali. Kami berdoa para pemimpin supaya hidup di jalan yang benar dan banyak orang benar jadi pemimpin di negeri ini supaya rakyat bersuka cita. Karena kalau banyak orang fasik memimpin, banyak rakyat akan berkeluh kesah. Berdoa untuk perdamaian dunia, bangsa-bangsa. Berdoa untuk Israel supaya menghentikan serangannya kepada Palestina dan negara di sekitarnya. Tuhan tolong beri kedamaian untuk Ukraina, Rusia, untuk Cina dan Taiwan, untuk Korea Utara dan Korea Selatan, untuk Nepal yang kacau balau karena kekacauan akibat demonstrasi yang sangat luar biasa. Kami mohon supaya Tuhan menjaga negara kami Indonesia ini. Jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau memenuhi panggilanmu untuk beribadah kepada Tuhan, sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, Suci, Mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.